macem. Jadi ya memang karena aku pengen pengen punya sesuatu parfum yang Pasang berapa bubuk loh pas tadi gue story. Udah? Oke. Oke, mungkin hari ini ada acara. Berapa juga? bisnis yang keberapa kayak banyak banget. Alhamdulillah. Ini launching parfum yang ketiga. Jadi sebelumnya kan 2021, 2023, ini 2024, ini yang parfum yang ketiga gitu, launching hari ini. Enggak sih sebenarnya sih, kalau kalau teman-teman follower aku di Instagram sih mungkin udah pada tahu ya gimana aku memang pengkoleksi parfum. Udah lama banget dari SMA sampai sekarang tuh udah mengkoleksi parfum kan banyak banget. Nah terus kenapa waktu itu launchingnya pertama kali pas habis pandemi, aku inget banget tuh karena yang datang aja waktu itu harus masih di apa tuh yang divaksin apa segala macam. Jadi ya memang karena aku pengen pengen punya sesuatu parfum yang sesuai sama yang aku pengen. Nah kalau yang udah paham gimana cintanya aku sama parfum juga pasti tahu aku punya Instagram khusus koleksi aku. Terus si parfum ini juga aku tidak bikin di Indonesia, kebetulan aku juga bikinnya ini di Jerman, kerjasamanya sama pabrik di sana. Bukan karena di Indonesia pabriknya nggak bagus, di Indonesia banyak banget pabrik yang bagus, tapi memang karena ada beberapa ingredients yang memang adanya di luar. Terus juga aku pengen yang benar-benar sesuai sama karakter aku, sama yang aku pengen, makanya jadi lebih agak repot, harus bahan-bahan dari sini dikirim dulu ke Jerman, nanti dikirim lagi ke sini gitu. Melewati proses BPOM, melewati IFRA, halal internasional, jadi emang udah sangat panjang ke prosesnya gitu. Yang bikin spesial sendiri karena buatnya di Jerman kali ini atau gimana bikin lo? Yang bikin spesial bukan bukan karena pemilihan pabrik di Jerman tuh bukan karena di sini nggak bagus ya, sekali lagi ya, tapi memang ya itu tadi, aku tuh pengen sesuatu yang nggak biasa, nggak sama. Terus juga kandungannya itu aku pengen yang nggak bikin iritasi. Jadi kalau di Jerman itu ada namanya IFRA, jadi itu semacam kayak apa ya, cap internasional dari internasional, kalau kandungannya itu tuh nggak akan bikin iritasi, nggak akan bikin sakit kepala yang terlalu banyak alkohol dan lain-lain. Jadi aku tuh pengen banget di cap IFRA itu. Kalau di dunia perparfuman pasti orang udah pada paham yang di luar harus lolos IFRA gitu. Nah di Indonesia tuh belum ada. Terus juga halal internasional kita juga udah lolos sana, tapi kan masuk ke sininya harus lewat BPOM dan lain-lain. Itu juga udah aman. Tapi target lo sendiri mungkin sampai Target gue internasional nggak muluk-muluk sih, kalau aku sih nggak ada target ke sana. Di Indonesia aja apa yang aku jual di sini juga nggak banyak, jadi memang pengennya eksklusif. Makanya kalau misalnya kita udah ngeluarin 10.000, ya udah nggak akan ada lagi wangi kayak gini, nanti aroma yang lain lagi gitu, biar eksklusif ceritanya, biar orang-orang yang pakai juga nggak pasaran gitu. Risetnya sendiri lama nggak bang? Risetnya lama banget karena itu tadi, karena bukan di sini dibuatnya. Jadi misalnya di sini nanti kan dikirim bahannya ke sini, nanti aku cium, ini ada yang kurang, kirim lagi ke sana lagi, kirim lagi, makanya butuh waktu 2 tahun lebih untuk jadi satu parfum ini. itu maksudnya secinta itu sama parfum itu. Secinta itu sama parfum, ya namanya hobi ya, namanya kesukaan. Agak susah kalau ditanya kenapa secinta itu, memang aku suka banget gitu. Jadi kalau orang yang bukan pencinta parfum mungkin ngelihat kegilaan aku mengkoleksi ribuan botol itu sih kayak orang gila sebenarnya. Tapi buat aku yang memang suka banget ya, menurut aku itu hal yang biasa. Jadi agak susah kalau dibilang kenapa secinta itu. Kayak kita misalnya suka sama sepak bola, orang bisa nonton sepak bola sampai bela-belain, ya itu aja kayak aku gimana ke parfum. Mungkin pernah punya cerita kayak misalnya harus aku tuh kalau wangi dia keluar gitu. Sebenarnya ceritanya tuh kenapa suka parfum tuh cuma cerita yang super lucu, super receh sebenarnya. Jadi waktu aku zaman sekolah, ada teman aku yang kalau datang ke sekolah tuh wangi banget. Nah saat itu aku hanya sanggup beli pengharum penyegar badan yang zaman dulu lah, banyak lah brand-brand yang penyegar badan itu.
Nah waktu itu aku tanya ke dia, tuh itu parfum kok wangi banget, pakai parfum apa? Terus dia jawab, nggak usah nanya karena lo nggak akan sanggup belinya. Jadi sebenarnya cuma gara-gara itu doang. Jadi waktu itu aku langsung yang gila nih. Kayaknya aku waktu itu sampai sampai makan bawa dari rumah jajan dari nggak aku jajanin uangnya hanya buat aku nabung biar bisa beli parfum. Jadi gara-gara itu berarti itu SMA kelas 2. Sekarang umur aku udah di atas 40 tahun guys. Coba bayangkan puluhan tahun aku mengkoleksi parfum gara-gara itu. Tapi itu parfum yang pertama kali kakak beli itu harga berapa? Kalau zaman dulu sih masih murah, zaman dulu sekitar 50 ribuan. Kalau sekarang sih udah mahal. Zaman dulu kan 50 ribuan itu udah buat aku yang udah wah mahal banget ya. Kalau koleksi sekarang yang paling mahal? Aduh jangan deh, nanti orang ngedengerin gila beli parfum kayak begitu. Ya pokoknya lumayan lah, lumayan menguras kantong buat aku juga sampai sekarang. Cuman emang ya balik lagi karena hobi ya susah ya gitu, nggak bisa dibandingin gitu. Tapi kalau biasanya lebih memakai parfum sendiri apa tetap beli nih? Tetap beli, aku tetap beli walaupun aku punya brand parfum sendiri, aku tetap beli. Tidak punya brand parfum sendiri tidak menutup kesenangan aku untuk punya parfum yang lain gitu. Dengan biasanya menghabiskan berapa botol sih sekarang ketemu banyak orang setiap harinya? Berapa botol selama? Setiap harinya kan Nggak mungkin sebotol. Oh, ya aku gak gonta-ganti aja. Jadi aku juga nggak bisa tahu berapa botolnya untuk berapa hari. Tapi gonta-ganti aja. Karena aku juga bukan yang sama satu parfum itu aja. Jadi aku misalnya hari ini moodnya lagi pengen pakai ini. Dan itu nular ke anak-anak juga. Andika juga. Kalau Andika tuh biasanya udah mau habis nih di tas syuting dia, nanti dia minta lagi cariin yang lain lagi gitu. Makanya Andika juga wangi banget karena memang pakai parfumnya juga ketularan istrinya. Dulu sebelum aku nikah aku pernah bilang sama dia gini, kamu boleh larang aku apapun aku pasti nurut, tapi jangan satu yang dilarang, nggak boleh mengkoleksi parfum. Dan dia akhirnya setuju, dia membuktikan itu ketika sampai sekarang udah belasan tahun nikah, aku beli parfum aku dia nggak pernah ngelarang. Pak Dika sendiri lagi Kenapa? Ya karena itu waktu sebelum nikah aku udah bilang, karena dia kan tahu aku koleksi parfum kan, aku pengkoleksi parfum. Jadi zaman pacaran pun dia tahu, dia suka, hah beli lagi awalnya gitu-gitu. Makanya pas dia mau nikahin aku ya udah aku bilang gitu tadi, lo boleh larang apapun, asal jangan larang gue beli parfum. Tapi Pak Dika sendiri juga hidup sekarang jadi kebawa gitu kan? Dia sih nggak ngerti parfum, tapi semua parfum yang dia pakai itu berasal dari aku. Misalnya kayak buat syuting siang apa nih, jadi ini buat syuting siang ya Pu, ini buat syuting malam ya di tasnya dia, terus di mobil ini kalau kamu buat golf buat olahraga gitu. Jadi dia tahu semua, jadi dia punya semua. Nah kalau sudah mau habis nih, ntar aku ambil lagi dari lemari. Jadi parfum aku tuh sebenarnya bukan dikoleksi buat nggak dipakai ya, bukan cuma dipajang dong, semuanya dipakai, even anak-anak juga semua pakai. Itu brand semua parfum bagus itu apa ada yang belum punya? Ada yang belum sih kayaknya kalau dari seluruh dunia. Dan aku bukan cuman parfum yang terkenal gitu. Misalnya kayak di Turki waktu itu ada penyanyi, dia mengeluarkan parfum itu enak banget. Aku taunya waktu itu aku habis ketemu lagi meeting sama teman aku, terus ada orang Turki gitu cewek lewat di depan aku bilang, ih ini parfum apa? Terus dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris karena orang Turki kan. Terus aku akhirnya pakai bahasa isyarat gitulah, intinya aku nanya, your perfume apa tuh, dia nggak tahu. Ini ada, dia langsung buka di Google, ini belinya di sini. Itu aku sampai nyari, aku sampai cari PO gitu yang orang bisa beli parfum di Turki, sampai begitu. Dan orang-orang kalau yang mungkin nggak tahu itu parfum apa, dan harganya nggak mahal, cuman karena aku pengen aja. Jadi memang gila gitu sih, segila itu. Semuanya suka parfum. Bahkan yang kecil Saka itu yang kan dia di rumah tuh pokoknya kita mau tidur pakai, habis mandi pakai, mau pergi juga pakai. Dia tuh sampai tahu parfum dia yang buat tidur tuh Saka, aku belum pakai parfum nih. Jadi dia ambil parfumnya. Cuman kalau dia kan karena cowok, jadi dia bilangnya mau set gitu parfumnya papa. Jadi dia tahu parfum cowok. Kalau di rumahku kan di lemari itu nih ada parfum cowok dan parfum cewek. Jadi dia ngambilnya ke parfum yang cowok. Mau set dulu dong gitu. Jadi parfum papanya. Mbak ngomongin Saka yang kemarin ulang tahun, bisa diceritain kebahagiaannya seperti apa? Iya, namanya anak ulang tahun udah keempat, alhamdulillah seneng banget. Terus mungkin karena Saka banyak kakaknya kali ya, jadi bawelnya tuh nularan gitu, ketularan kakaknya gitu. Jadi cepet banget di umurnya tuh ngomongnya tuh udah ceriwis banget, terus perhatian banget. Karena dia tuh selalu aku bilangin Saka tuh anak cowok satu-satunya, jadi harus lindungin kakak, lindungin mama. Makanya dia caring banget sih sama kita. Masih minum botol ya? Kemarin, tapi hari kemarin pokoknya dia bilang kalau habis tiup lilin dia udah buang botol.
Kebetulan sebenarnya botol itu, buat minum botol susu itu kalau malam aja pas mau tidur dia kayak apa sih, kayak gremet-gremet kayak orang kebiasaan gitu. Sekarang udah, semalam udah enggak. Surprise juga berarti ya keluar dari Mas Ida. Enggak, biasa aja tuh apa tiup lilin gitu di bawah karena dia suka banget sama Godzilla sama King Kong. Tapi nangis nggak waktu jika botolnya di Enggak, dia emang bilang pokoknya aku umur 4 tahun aku abis tiup lilin aku mau buang botol susunya. itu udah komit ya. Udah komit. Sekarang bagaimana mungkin Kak supaya emang udah terbiasa? Udah biasa aja emang kayak dia udah paham aja kalau udah 4 tahun harus kelarin botol susunya. Kalau si anak-anaknya tuh semua pinter-pinter ya, kayak di BB, nah itu mereka tuh dari siapa sih? Mungkin bapaknya kali ya, mamanya sih nggak pintar. Tapi aku juga nggak tahu ya, aku nggak pernah nyuruh anak-anak sekolah harus nilai sekian nggak pernah les harus sekian, apa harus di sini, enggak sih. Mungkin kesadaran anak-anak aja kali ya, mungkin anak-anak sekarang mau begitu kali. Terus karena aku nggak pernah nyuruh mereka harus masuk fakultas ini, kampus ini, mungkin dengan begitu mereka jadi dengan sendirinya dewasa, terus dia memilih apa yang dia pengen gitu. Aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah harus kesini. Aku cuma pesen kalau bisa turutin mama S1 harus di Indonesia dulu gitu. Kalau S2 ntar mama ada biaya, papa ada biaya, ngelanjutin keluar boleh, tapi S1 please di Indonesia dulu biar mentalnya lebih terlatih lagi, cinta Indonesianya, cinta keluarganya gitu. Kalau siapa kan gimana kalau gitu kata dari siapa? Atau mungkin Aku nggak tahu anak-anak itu nurun bakat dari siapa, aku juga nggak tahu. Emak bapaknya nggak ada yang suka. Iya. gambar ya? Itu sejak kemarin nggak? Nggak ada, dari kecil aja sih, dari kecil emang mereka ya mungkin di sekolahnya kali ya dilatih atau dibebaskan untuk berkreasi, akhirnya mereka pada berkreasi sendiri. Speed kan juga habis Olimpiade ya. Udah lama itu. Elia mah udah lama, berapa tahun yang lalu. Seva Nah, si Elia ini mungkin nantinya kelihatan banget itu. enggak, belum ada. Anak-anak sih masih senormalnya anak-anak aja. Pelajarannya juga bukan yang gimana banget, normal aja semua. Sendiri berarti support banget anak-anak. Pastilah, namanya orang tua pasti masa nggak support, Mas, pertanyaannya. Tapi mungkin sebagai orang tua memberikan pendidikan juga nggak sih untuk nanti terjun ke pendidikan atau Enggak, fokus enggak, belajar dulu? enggak. Belajar aja lah. Aku nggak pernah menyuruh mereka harus sukses kemana, belajar. Mbak tadi kan bilang anak nggak boleh di luar. Kenapa tuh? Ya tadi kan aku udah bilang, aku pengen mental mereka lebih kuat lagi di sini, cinta Indonesianya, keluarganya nanti kalau udah siap. Belum siap untuk ditinggalkan kedua. Pada akhirnya anak-anak itu kan harus terbang dengan sayapnya masing-masing ya. Ya orang tua hanya bisa mensupport, orang tua hanya bisa mendoakan aja. Anak-anak lebih dekat sama mamanya atau ke Semuanya sama. biasanya curhat-curhat kayak gitu nggak sih? Ya sama semuanya, berdua sama bapaknya sama. Yang kelihatan lebih suka masak siapa sih? Mungkin Nurul dari Mbak Lucy kan juga banyak sama. Amel, Ara suka, Seva juga, wah sewajarnya aja, tiba-tiba ntar mereka suka bikin roti, diapain ya, masakan simpel aja. Kalau yang ke dunia sendiri siapa sih? Mungkin ke Belum kelihatan ya, belum ada yang kelihatan, masih wajar-wajar aja ya, suka kalau di sekolah ada dancing ngikutin sewajarnya aja. tapi kan sekarang kan banyak Anak-anak udah makin gede lagi, masih cara jangan Hah? anak yang semakin udah remaja gitu. Iya, 5 anak, 5 karakter beda-beda. Pasti kita ngasih wejangannya juga beda-beda. Kalau sama Amel pendekatannya gini, sama Ara begini. Tapi satu yang pasti selalu aku bilang dari dulu ya, mau sesukses-suksesnya kalian, semodern-modernnya kalian tuh harus tahu agama kalian tuh apa, ajarannya apa. Ya mungkin klise, semua orang tuh pasti akan mengajarkan hal yang sama. Ya kayak lo mau dimanapun lo harus sholat kayak gitu. Mau apalagi anak-anak sekolah internasional kan ya, kan dari berbagai negara, berbagai agama. Tapi yang pasti itu tadi aku selalu bilangin, dan yang kedua harus selalu berbuat baik sama orang. Takutnya
ada orang yang tanpa sadar kita jahatin terus dia mendendam, dia mendoakan kita yang jelek, aku selalu nakut-nakutinnya gitu, makanya sebisa mungkin berbuat baik aja sama orang. Semoga sih itu didengar ya sampai mereka nanti sudah makin dewasa. Sudah diizinin pacaran? Izinin pacaran udah, tapi belum ada punya pacar. Udah mamanya yang kenapa belum ini oh ya udah ikutin aja lah kata hati. Tapi Pak Dika sendiri gimana sih, kan dua anak cewek yang udah remaja itu lebih protek juga nggak sih? Kita mau protek juga susah. Maksudnya gini loh, kalau zaman dulu kan orang tua dikekang gitu ya. Nah kalau sekarang tuh harus tarik ulur aja. Kapan waktunya kita bisa jadi teman, kapan waktunya kita jadi orang tua, kapan waktunya bisa tegas. Karena aku juga gitu. Kalau lagi santai bisa, tapi ketika aku lagi harus tegas ya mereka juga paham. Mereka, oh mamanya lagi tegas nih, papanya lagi tegas. Terus ada hubungan dari Pak Dika nggak sih kalau misalnya ketemu cowok harus menghadapkan Oh, iya itu mah bercandaan aja lah namanya orang tua, tapi mereka pada paham kok, mereka pada paham, terutama yang gede-gede tuh pada paham banget gitu. Ya beruntungnya aku, ya beruntungnya Andika begitulah. Tapi memang jangan sih selalu ya, bukan yang harus begini enggak, tapi menurut aku pendidikan terbaik itu dari rumah. Bukan dari sekolah, bukan dari les, malah dari rumah. Dan pendidikan terbaik itu dari contoh, kalau menurut aku. Jadi apa yang kita contohkan atau kita lakukan. Jadi kita nggak perlu mencontohkan, tapi kita lakukan, pasti anak-anak itu akan ngelihat kok ibunya. Soalnya kita bilang ini, lu harus sholat 5 waktu, tapi ibunya bapaknya nggak pernah ngelakuin itu. Mau jungkir balik kayak apa kita ngomongin, anak nggak akan gitu loh. Jadi lu harus baik sama orang, tapi anak itu tidak melihat orang tuanya baik sama orang, nggak bakalan diikutin. Jadi ya memang harus memberikan sesuatu yang anak-anak akan lihat ya seperti itu gitu. Ya kalau itu sering kita omongin aja, tidak semua teman itu baik niatnya, tapi tidak semua orang yang bukan berteman itu juga tidak baik. Jadi kayak lebih begitulah intinya aku sama Andika tuh selalu membuka mata mereka kehidupan yang sekarang tuh seperti apa. Beda kan kalau zaman aku dulu sama Andika kan kita orang tua satu arah, lo harus begini, harus nurut kan. Kalau sekarang kan nggak bisa, jadi harus bijak aja sama dewasa aja. Siapa yang lebih protek? Dua-duanya, mamahnya sih kayaknya. Mamahnya sih, iya. Kenapa lebih protek? Cewek kan, ya ibu, terus apalagi ke anak-anak yang cewek ya, karena kan aku dulu cewek sendiri kan di rumah. Jadi terbiasa diprotek banget sama orang tua, sama adik-adik, sama kakak-kakak cewek, kakak-kakak cowok. 4 aku punya saudara cowok. Nah, sekarang juga jadi memperlakukan itu ke anak-anak. Awalnya, lama-lama kesini, oh anak-anak ternyata udah dewasa ya. Kayak sekarang anak-anak aku nggak ada yang bisa pergi sendiri pun, sampai sekarang nggak ada. Pasti ada mbak, ada siapa, padahal umurnya udah Amel 19, mau 19, Ara 18. Belum bisa pergi sendiri. Bapak saya pas mandiri gitu nggak sih, kan katanya sering bikin masakan sarapan sendiri gitu. Sama-sama aja sih. Waktunya kolokan, waktunya mereka mandiri. Ya, oke, sudah panjang. Ya ada sering bikin sarapan sendiri mas. Iya, lumayan sering. Ya, oke. Dan singset Rahasia badan singset, waduh. Singset ya? anu udah gimana gitu. Olahraga paling ya. Membiasakan olahraga jadi satu kebutuhan aja. Apalagi aku juga mungkin karena lagi rutin lari itu kan ngabisin badan, makanya harus pakai ada latihan strength juga biar nggak peot gitu. Persiapan maraton Mbak, katanya Mbak. Iya, Berlin, doain aja Berlin, insya Allah September tanggal 29. Tapi ini kakiku lagi agak cedera, jadi lagi pemulihan habis cedera. Semoga bisa ke Berlin nanti maraton lagi 42 kilo, doain. Udah mulai latihan lagi. Ankle-nya robek kemarin udah MRI, tapi udah mulai sembuh sih, doain aja lah. Kebanyakan lari. Oh sih, Mas Andika jadi komedian jadinya makin senang atau Jadinya apa? Andika jadi komedian ini Seneng dong. Kan positif, halal. Pasti semua pekerjaan yang halal saya suka. tapi justru jadi kayak makin sakit masih kayak kan dia lebih lucu aja terus gitu. Enggak, itu kan kalau di luar. Kalau di rumah sih Andika balik lagi jadi Andika yang pendiam, yang cool. Dan di luar itu juga sebenarnya di luar kerjaan juga Andika tuh orangnya diem banget kan. Mungkin kalau ada teman-teman wartawan, mohon maaf kalau sering ketemu suami saya dianya diem aja, makanya aslinya Andika tuh sangat pendiam banget. Untuk menjaga suasana gimana tuh? Nggak perlu dicairin lah, orang suami istri udah belasan tahun nggak perlu dicairin, cair sendiri. Mbak udah ada persiapan baju untuk ke Berlin maraton?
Belum. Baju olahraga biasa aja. Olahraga biasa. Itu bener-bener Iya, ditambahin lagi insya Allah. Ya, oke, udah. Udah, thank you ya.